Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Sheila Leonada. Hari ini saya hadir untuk mempresentasikan proposal kaitan usaha Perkako, sebuah brand frozen food homemade yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Produk kami adalah dimsum gyoza dan lumpia keju, dua produk praktis yang sudah terbukti disukai konsumen, dan hari ini saya ingin berbagi mengapa usaha ini layak untuk dikembangkan lebih jauh bersama Bapak dan Ibu. Saya akan butuh 8 hingga 10 menit untuk menyampaikan hal ini. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke detailnya, izinkan saya sampaikan dulu apa yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bicara tentang siapa Forex.co, produk apa yang kami tawarkan, peluang pasar yang ada, studi kelayakan usaha, angka-angka keuangannya, dan yang terakhir bagaimana Bapak dan Ibu menjadi bagian dari perjalanan ini. Saya pastikan setiap poin relevan dan langsung ke inti karena saya tahu waktu Bapak dan Ibu sangat berharga. Forex.co adalah usaha frozen food homemade yang saya rintis sejak tahun 2026 berbasis di Jakarta. Dalam 6 bulan perjalanan ini, kami menunjukkan bahwa produk kami bisa diterima pasar dan saya akan tunjukkan datanya sebentar lagi. Visi kami sederhana tapi kuat, menjadi pilihan utama konsumen untuk makanan praktis yang berkualitas, higienis, dan terjangkau, bukan sekadar jualan tapi membangun kepercayaan. Kami memasarkan produk melalui WhatsApp, Instagram, TikTok dan Shopee, artinya sejak hari pertama kami sudah digital first. Kami punya dua produk unggulan. Yang pertama, lumpia keju, kulit spring roll renyah dengan isian soy cheese spread yang melayu di dalam, cocok digoreng atau air fryer, dikemas vakum 6 pieces dengan harga Rp30.000. Yang kedua, dimsum gyoza, tekstur lembut dan juicy, dibuat dari ayam pilihan dengan bumbu yang kaya, dikemas vakum 15 pieces dengan harga Rp35.000. Yang menarik dan ini keunggulan efisien kami. Kedua produk ini dibuat dari satu adonan yang sama, satu batch menghasilkan 95 pieces sekaligus. Ini berarti biaya produksi lebih efisien dan risiko sisa bahan baku lebih kecil. Kami juga punya paket campur dimsum 5 pieces plus lumpia 3 pieces yang sangat diminati konsumen yang mau mencoba keduanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa frozen food? Kenapa sekarang? Pasar frozen food Indonesia tumbuh 15 hingga 20% per tahun. Gaya hidup masyarakat yang sibuk mendorong permintaan makanan praktis yang semakin tinggi. Ini bukan tren sesaat, ini pergerakan perilaku konsumen yang sudah berlangsung dan akan berkembang. Target pasar kami luas, pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, hingga reseller. Dengan 73% masyarakat Indonesia aktif di media sosial, jalur pemasaran digital kami sangat efisien. Dari sisi SWOT, kekuatan utama kami ada di harga terjangkau, bahan baku mudah didapat, dan rasa yang sudah terbukti disukai. Peluang terbesarnya ada di permintaan yang terus naik dan kemudahan ekspansi melalui platform digital. Tantangannya memang ada, persaingan dan fluktuasi harga bahan baku, tapi kami sudah punya strategi untuk menghadapi dan saya akan menjelaskan sebentar lagi. Sekarang kita ke angka-angkanya, bagian yang paling Bapak dan Ibu nantikan. Dalam satu base produk, modal yang saya gunakan yaitu 171-135 untuk menghasilkan 95 pieces HPP per pieces lumpia keju 3.000, dimsum gyoza 2.000, dengan harga jual lumpia isi 6 30.000 dengan margin 51%, dimsum gyoza isi 15 di harga 35.000 dengan margin 43%, pakai campur dengan harga 25.000, margin 44%. Untuk channel warkop dan kantin kami jual dengan harga 15.000 per porsi, masih di bawah harga 18.000, jadi mitra kami masih bisa ambil untung saat jualan ke konsumen akhir. Ini modal B2B yang membuka peluang volume penjualan lebih besar. Dengan margin 28 hingga 51% di berbagai channel, ini bukan usaha yang tipis keuntungannya, ini usaha yang sehat secara finansial, bahkan di skala produksi rumahan saat ini. Dari studi kelayakan yang kami lakukan, usaha ini layak dari 4 aspek. Pertama,
Pertama, aspek pemasaran. Target pasar sudah jelas, multi-channel sudah berjalan, dan ada model reseller serta warkop yang memperluas jangkauan tanpa biaya pemasaran tambahan yang besar. Kedua, aspek teknis. Produksi bisa dilakukan dengan peralatan sederhana tapi dengan SOP dan konsisten sehingga kualitas terjaga batch demi batch. Ketiga, aspek legal. Kami sedang dalam proses menyiapkan NIB, sertifikat PIRT, dan sertifikat halal. Ini bukan penghalang, ini investasi kepercayaan jangka panjang. Keempat, aspek lingkungan. Kami sadar ada dampak dari kemasan plastik yang kami gunakan. Dan sekarang kami mulai memilih limbah serta mengurangi penggunaan kemasan berlebihan. Dari keempat aspek ini kesimpulannya satu, yaitu usaha tidak hanya bisa dijalan, tapi bisa berkembang secara berkelanjutan. Kami punya roadmap yang jelas untuk 5 tahun ke depan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu tahun pertama dan kedua fokus pada stabilisasi, memperkuat kualitas produk, menambah pelanggan tetap, aktif di semua platform digital, dan menyelesaikan legalitas target kami yaitu 50 pack per minggu. Fase 2 tahun ketiga sampai kelima fase ekspansi tambah kapasitas produk, rekrut 2 hingga 3 karyawan, onboarding minimal 20 reseller aktif, dan masuk marketplace nasional secara lebih agresif, target 200 pack per minggu. Fase 3, lebih dari 5 tahun, Parekoko bukan lagi usaha rumahan, ini brand frozen food yang punya dapur produksi dedicated, distribusi ke seluruh Jabodetabek, dan minimal 5 variasi produk. Yang paling menarik dengan dukungan yang tepat, fase 1 ke fase 2 bisa dipercepat menjadi hanya 12 hingga 18 bulan, bukan lagi 3 tahun, itu kekuatan dari investasi yang tepat waktu. Jadi, mengapa Parekraf? Izinkan saya rangkumkan dalam 6 alasan. Modal kecil, ROI tinggi, margin kami 28 hingga 51%, jauh di atas rata-rata usaha F&B skala kecil. Pasar tumbuh 15 hingga 20% per tahun, bukan tren, ini kebutuhan jutaan rumah tangga Indonesia. Produk sudah terbukti laku 6 bulan berjalan, respon konsumen positif, ini bukan sekadar ide di atas kertas. Model bisnis multi-channel, frozen, warkop, reseller, marketplace, risiko tersebar, peluang berlipat. Legalitas sedang disiapkan NIB, PIRT, halal. Kami serius untuk scale up yang kredibel. Founder yang committed, saya tidak hanya founder, saya juga produksi, pasarkan, dan evaluasi langsung setiap hari. Bapak dan Ibu tidak hanya berinvestasi di produk, tapi di orang yang sungguh-sungguh menjalankannya. Bapak dan Ibu sekalian, frozen food bukan sekedar makanan beku, ini adalah solusi untuk jutaan orang Indonesia yang sibuk, yang ingin makan enak tanpa ribet. Parekraf hadir dengan produk yang sudah terbukti, angka yang sehat, dan roadmap yang jelas. Yang kami butuhkan adalah mitra yang percaya bahwa usaha kecil dikelola dengan serius bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk menjadi bagian dari perjalanan Parekraf, bukan sekadar sebagai investor, tapi sebagai mitra yang ikut membangun masa depan brand ini. Saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut mengenai kerjasama, proyeksi lebih detail, maupun pertanyaan apapun yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya Bapak dan Ibu. Saya Sheila Wenanda dari Parekraf dan siap menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Terima kasih.